Ya, Matius 14 ayat 28. Supaya praktis, saudara, supaya praktis. Ya, saya ngomong mungkin cepat-cepat aja, tapi ini praktis. Saya udah bilang, segala dimensi, segala aspek, segala persoalan besar dan kecil, segala spektrum, kuncinya apa? Cuma memandang. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia sebut sama Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, ya, di tengah gelombang badai. Karena perahu ini nggak maju-maju nih, kena angin sakal, kena badai. 29, jawab kata Yesus satu kata, datanglah. Jadi setiap saudara ini datang pada Yesus, itu artinya datang apa? Memberi telinga kepada Yesus. Artinya memandang, fokus kepada Yesus. Ketika saudara dengar tayangan ini di YouTube, saudara dengar lagi, saudara itu fokus kepada Yesus. Bukan kepada saya, kepada Yesus. Datanglah katanya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Lihat ya, Yesus jadi sama dengan Yesus. Yesus jalan di atas air, Petrus jalan di atas air. Tetapi 30 bagian aja ya. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, iblis pakai apa? Ya pakai suara-suara juga. Bunyi angin, bunyi badai. Oh, nggak bisa. Semua juga bisa kena COVID-19. Saudara dengar ya, saya nggak ngajarin saudara nggak pakai masker, tuh sembarangan, nggak punya hikmat, nggak ngajarin gitu ya. Harus jelas ya. Lakukan apa yang diatur oleh pemerintah di atas kita, lakukan dengan taat, karena kita nggak perlu takut. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, disayangi, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, yaitu Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ini berita yang saya sampaikan. Kita bersyukur saudara bisa like dan subscribe dan share kepada teman-teman dan saudara-saudara yang lain yang saudara kasihi, agar saudara menjadi satu bagian dengan kami untuk memberitakan Injil, kabar baik yang luar biasa ini. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di sorga, demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, Yesus itu yang kita pandang, yang kita lihat, di mana kita fokus. Kita kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan diri. Ya, Yesus itu indah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia Allah, gembala yang agung, gembala yang baik, yang menggendong kita, yang menaruh kita di dadanya, yang mengangkat kita di bahunya, sekaligus anak domba yang disembelih. Dia yang mensuplai, yang memberikan, yang memberkati, mensuplai segala yang kita perlukan. Segala aspek, segala dimensi, semua spektrum dalam urusan hidup kita. Bahkan dia mewarisi dunia buat kita, sekaligus roti hidup, mana surgawi yang kita dengar. Sudah mendengarkan kabar baik? Amin. Ya, kita akan melanjutkan dari pembahasan kita atau perjalanan kita dalam merenungkan, membaca buku Unmerited Favor bab yang ke-18 dengan judul Kepenuhan Diri versus Kepenuhan Kristus. Ya, di dalam bahasa Indonesianya
diterjemahkan sebagai asik dengan diri sendiri atau asik dengan Yesus. Mungkin kurang kuat ya, karena ada arti daripada kepenuhan diri atau kepenuhan Kristus. Ya, sama-sama katakan kepenuhan diri atau kepenuhan Kristus. Ya, kita ini masalah kepraktisan. Ya, orang seringkali bertanya kepada saya, Pak, saya sudah mendengar kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna, Yesus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesus yang tersembunyi disingkapkan. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus yang Perjanjian Lama itu disingkapkan. Dan kita terus mendengar bahwa Yesus itu datang kayu salib, menderita, mati buat kita, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mewarisi semua berkat. Terus praktisnya apa? Seringkali orang bertanya kepada saya, ya, bagaimana praktisnya? Ya, praktisnya sebenarnya sederhana sekali. Ya, kita sudah dengar ya dari tayangan yang sebelumnya. Kita percaya bahwa Tuhan mewarisi kita dunia dan kita menerima. Ya, kita menerima dengan apa? Dengan iman, tangan yang terbuka menerima. Yang terkatakan aja, ya, saya mewarisi dunia di dalam Yesus, sebab saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, luar biasa kan? Saudara pasti mau ya, semua bisa. Yang namanya praktisnya yang daripada untuk menerima semua itu. Nah, ya, di dalam judulnya dikatakan kepenuhan diri atau kepenuhan Kristus. Ulangi ya, kepenuhan diri atau kepenuhan Kristus. Ini yang menentukan, ya. Jadi kepenuhan itu atau self-occupied atau Christ-occupied, occupied bahasa Inggrisnya ya. Itu tentang apa kita dipenuhi oleh diri kita atau Kristus. Dan occupied itu berarti juga kita ini fokus atau memandang Yesus atau ke diri. Ya, kita ini sadar Kristus atau sadar ke diri. Mudahnya gini, semua orang bisa memandang ya. Coba saudara lihat Alkitab saya semua. Nah, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda bisa melihat ya. Nah, memandang itu begitu mudah. Sama-sama katakan begitu mudah. Amin. Ya, memandang itu begitu mudah. Karena itu kita harus tahu, inilah praktisnya. Ketika kita memandang Yesus, kita memperoleh apa yang Yesus layak terima. Nah, sulitnya apakah kita bisa percaya itu? Tapi kita sudah dengar ya, kita sudah mau percaya. Praktisnya cuma memandang. Memandang Yesus, fokus Yesus juga artinya kita mau memberikan mata kita kepada Yesus karena dia adalah firman. Lihat ya, memandang Yesus, Yesus adalah firman. Karena itu kita memberikan telinga kita untuk mendengar. Mudah ya. Jadi cuman manusia ya, hanya manusia seringkali hal yang simple ini jadi menjadi kesukaran bagi dirinya. Ya, misalnya seperti orang Israel. Mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Mereka bukan hanya dikeluarkan terus dilepas begitu saja, tapi Tuhan mengeluarkan mereka dan mau memasukkan mereka ke Kanaan. Ya, God's rest, tempat perhentian Tuhan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Dikeluarkan dari perbudakan, dimasukkan tempat perhentian, rest. Tetapi manusia itu secara naluri ya, tidak mau terima hal yang seperti itu. Mereka mungkin kecewa, kok Tuhan nggak seperti Firaun ya, yang kejam. Ya, Tuhan nggak seperti Firaun ya. Kalau melakukan baik, kita dikasih baik. Kalau melakukan salah, kita dicambuk. Nah, mungkin mereka masih memiliki, pasti ada yang salah nih. Gak mungkin semua cuma-cuma. Daripada nanti ujungnya kita kecewa, lebih baik kita minta dari awal. Pasti ada yang salah nih. Mantan budak, mental budak. Ketika diangkat menjadi anak,
dalamnya masih budak. Ya, jadi manusia itu pengennya upayanya, usahanya, ketaatannya yang diperhitungkan untuk memperoleh semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, itu self-occupied namanya. Kesadaran diri. Bisa negatif, ya, misalnya kesadaran diri, saya mah orang yang nggak mampu, saya mah orang bodoh, saya mah selalu sial, saya mah dari keturunan begini dan begitu, saya mah nggak sekolahan, begini dan begitu kekurangan saya. Atau yang ya bukan positif ya, yang ya, saya keturunan bangsawan, saya orang kaya, duit saya banyak, saya mah pinter, saya mah juara di sekolah S1, S2, S3, S4 sampai S7. Tapi semua berpulang kepada apa? Diri sendiri. Itulah self-occupied, itulah memandang diri sendiri, itulah sadar diri. Memandang diri atau sadar diri. Ya, fokus kepada diri. Nah, beda dengan fokus kepada Kristus. Nanti kita lihat ya. Jadi dari mula itu iblis cuma bermain di situ supaya manusia itu tidak fokus kepada yang mengerjakan semua, yang menyelesaikan semua, tetapi fokus atau penuh dengan diri. Karena itu dari awal pun, dari Taman Eden, dari Taman Firdaus, iblis itu mau supaya Adam itu seperti Allah. Rayuannya, dianya gitu difokuskan. Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal dari awal Tuhan sudah katakan kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sudah. Tapi ketika dia makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, fokusnya kepada diri sendiri, kita katanya, mungkin dia bicara sama istrinya, bicara sama suaminya, karena istrinya yang pertama-tama ditipu oleh ular. Kita bisa jadi seperti Allah. Kita, saya. Sudah paham? Ya, nah, ini praktisnya. Jadi kalau dikembali lagi, praktiknya apa? Saya punya masalah keuangan, Pak Melki. Saya punya masalah kesehatan. Saya mesti masalah keluarga. Saya mesti punya masalah bisnis. Saya punya masalah mungkin perilaku juga bisa. Saya mungkin punya masalah kekhawatiran, ketakutan. Nah, kita memiliki solusi yang disebutnya master key, saudara. Ya, kunci Daud, ya, kunci untuk membuka semua pintu. Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itu hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Yesus itu kesembuhan kita. Yesus itu segalanya buat kita. Kemakmuran kita, karena dia datang supaya kita berhidup dengan segala kelimpahan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Master key. Dan sekali lagi, kita hanya diminta untuk memandang. Luar biasa ya. Ini namanya kuasa asosiasi. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita berkatakan dong. Karena kita percaya, kita berkata-kata. Mengucapkan aja. Tapi kita percaya. Ya, bukan hanya disimpan dalam hati. Kita udah belajar. Kita mengidentifikasikan kita dengan Yesus. Ini adalah kedudukan. Ketika kita mengidentifikasikan, kita mengatakan kedudukan kita, status kita. Memang tidak terlihat, tetapi yang tidak terlihat itu lebih nyata daripada yang kelihatan. Sudah mulai menangkap? Ya. Jadi
kita selalu ditarik oleh musuh, oleh iblis itu kepada keadaan. Ya, tapi keadaannya kan kita, dokter juga bilang, ini situasinya lagi buruk seperti ini. Gelap semua. Jadi saya ingat kalau bicara gelap, waktu orang Israel pertama keluar dari bukan pertama keluar, setelah tulah ke-10 dia baru keluar ya, tapi sebelum tulah ke-10 ada tulah ke-9. Dan tulah ke-9 itu gelap menutupi semua Mesir. Nah, di dalam kegelapan yang 3 hari kegelapan, saudara, yang menggambarkan Yesus mati tiga hari, bangkit sehari ketiga, kan? Gelap gulita, gelap pekat, sampai orang Mesir tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa melihat temannya. Berarti kegelapan yang supranatural. Kalau kegelapan biasa, misalnya nyalain lilin atau nyalain lampu, nyalain api, ya, kegelapan lenyap. Tapi ini tidak bisa, bahkan tidak bisa melihat temannya selama 3 hari. Tetapi di rumahnya orang Israel di Goshen, ya Goshen itu ngomong-ngomong di dalam wilayah Mesir, itu ada terang. Ada terang, sama-sama katakan ada terang. Terang yang supranatural. Karena kegelapannya supranatural. Terang yang supranatural. Siapa itu? Yesus. Amin, saudara. Ya, jadi luar biasa sekali. Ketika kita memandang terang, kemuliaan, kita diubahkan jadi terang. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin terang. Sudah lihat ya, jadi ini kuasa daripada asosiasi. Waktu kita mengakui sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Itu namanya memandang Yesus. Kalau memandang diri, ya boro-boro Pak, saya ini asal dapat makan tiap hari juga, sehari sekali juga udah cukup. Selama memandang Yesus, Dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, manusia tuh enggan mungkin hanya cuma bilang amin Tuhan. Engkau raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan kedudukan saya didudukan bersama dengan Yesus. Nanti kita baca ayatnya. Itulah kedudukan Yesus di heavenly places, tempat yang maha tinggi, alam surgawi. Dan kedudukan kita itu, kedudukan kita didudukan bersama Yesus itu menentukan supply Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi ini urusan hidup dan mati nih. Ya, jadi gimana? Ya, kabar baiknya ini kabar baik ya, yang menghibur saudara. Ya, yang menguatkan saudara, anak-anak Tuhan. Ya, saya juga menyampaikan firman, saya rest aja. Rest, bersandar pada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dia selalu berkata gitu, saya rest, beristirahat dan bersandar pada kemurahan-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu saja. Saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Dari mana kita memperoleh itu semua? Kembali lagi, penuh dengan diri atau penuh dengan Yesus. Seperti judul yang bab yang ke-18 ini, ya. Jadi kita mau penuh diri apa penuh Yesus? Ya langsung jawab dong. Saya mau memandang Yesus. Mudah saya memandang Yesus doang. Saya mau sadar Yesus. Saya mau fokus Yesus. Memberi telinga saya kepada Yesus. Fokus Yesus memandang. Mandangnya dengan telinga karena Dia firman. Amin. Ya. Jadi ayat-ayat yang kita mau baca supaya saudara makin teguh di dalam saudara bisa lihat di tayangan ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B ya. Tadi kita udah sering katakan. Efesus 1 ayat 20 sampai 21, Efesus 2 ayat 6, Efesus 1 lagi ayat 3, Roma 7 ayat 24 sampai 25, Matius 14 ayat 28 sampai 29, 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, jadi hari ini sama-sama katakan hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Nah, kita mau
mengidentifikasikan atau mengasosiasikan diri kita dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, atau Kediri, Firaun, Mesir, budak, atau anak. Posisi menentukan supply, provisi, supply, menentukan semua, ya, berkat-berkat alam surgawi menjadi milik kita. Ya, saya berdoa supaya saudara semua bisa menangkap hal ini, karena ini masuk ke hal yang praktis. Segala aspek, segala bidang, segala situasi. Kalau cahaya dikatakan segala spektrum. Kita udah dengar ya, saudara mau warisi dunia, menjadi orang yang diberkati atau orang yang terkutuk. Ini menentukan semua, dan semua bisa. Sama-sama katakan semua bisa untuk memandang. Amin. Ya, semua bisa. Ya. Jadi kita perlu pewahyuan pribadi, pewahyuan yang penuh kuasa ini. Sama seperti Yesus di surga sekarang ini. Ya, sekarang ini now, bukannya he was, tapi he is. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B, ya. As he is. Jadi waktu dia di bumi ini was, itu udah bagus, saudara. Tapi kalau is, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada kuasanya, ada kekuasaannya. Segalanya harus tunduk di bawah kaki Yesus. Semua nama harus tunduk di bawah kaki Yesus. Amin. Ya, sama seperti Yesus hari ini, ya, kita memiliki posisi yang sama. Itulah yang kita mau renungkan di bab 18 ini. Amin. Ya, saudara, kita nggak mau mengulangi tragedi atau kebodohan orang Israel. Dikasih cuma-cuma, malah minta diri, upaya diri, usaha, perform diri. Yang pasti gagal, yang pasti dapat hukuman. Ya, sudah lihat perbedaan begitu mudah, begitu simpel. Memandang diri karya siapa? Karya Yesus yang sempurna dan selesai. Bagi kita luar biasa ya, sebenarnya simpel sekali. Segala waktu, segala aspek, segala dimensi, berkontinu, tidak berkesudahan. Jadi nggak usah takut kalau saudara bilang nih, wah, kok nyamain dirimu kepada Yesus? Iya, itulah kuasa, itulah penebusan oleh kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Dia dibangkitkan oleh pembenaran kita. Lanjut ya, Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Apa yang dikerjakan dalam konteks Efesus 1 ini, ya, kita memiliki mata hati yang terang, ya, supaya kita bisa lihat dikerjakan oleh Tuhan juga, ya. Dan kuasanya apa? Kuasa kebangkitan dan dari orang mati, ya. Sama-sama saya katakan penebusan oleh kuasa. Nah, setelah dia bangkit karena pembenaran kita, makanya kita nih jangan lupa, ya, Injil itu beritanya apa? Injil yang diberitakan Paulus, beritanya apa? Kita diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Sehingga kita boleh mewarisi ini, ya, mewarisi kuasa kebangkitannya. Sama-sama katakan kuasa kebangkitannya. Dan, ya, setelah bangkit, mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Inilah posisi, inilah otoritas, inilah kedudukan Yesus. Nah, kita mau penuh dengan kedudukan ini atau mau penuh dengan kedudukan siklus kekalahan, kegagalan, pecundang, diri? Bedakan, ya. Di surga, in the heavenly places, di tempat tinggi. Iblis nggak maha tinggi, iblis nggak maha kuasa, udah jelas iblis itu pecundang kemana-mana, ya. 21 jauh lebih tinggi dari segala. Lihat, ya, sama-sama kan, jauh lebih tinggi dari segala. Segala apa? Ya, far above, jauh, far above, jauh lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Udah mau sebut siapa? Raja, pemerintah, penguasa, kekuasaan, orang kaya, orang paling kaya di dunia ini, sultan, kaisar, presiden, sebut, ya, jauh lebih tinggi. Dan
jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. COVID-19, penyakit jantung, penyakit paru-paru, ginjal, limpa, hati, bahkan kemiskinan punya nama, kecelakaan juga punya nama, semua juga punya nama. Wah, kena gempa, wah, kena tsunami, punya nama. Wah, kecelakaan mobil, kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat, punya nama. Yesus jauh lebih tinggi dari segala nama. Kabar baik, saudara. Sama-sama katakan kabar baik. Ya, kita mau penuh dengan diri, apa penuh dengan Yesus? Pilih yang bijak. Ya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Artinya apa? Kita tidak takut masa depan dunia akan datang. Ya, kita nggak takut waktu-waktu kita masih hidup di bawah matahari ini, dunia ini kan tadi dikatakan. Kalau saudara dan saya tahu rahasia begitu sederhana, tetapi sangat penuh kuasa. Tuhan mau kita mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Dia duluan. Kamu anakku, katanya. Aku kepala, kamu tubuh. Aku di dalammu, kamu di dalamku. Segala dosamu kutanggung, kebenaranku kuberikan. Itu namanya satu, saudara. Satu. Ya, ulang ya. Saya senang mengatakannya. Dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Pertukaran ilahi. Itu satu namanya. Dosanya dosa kita, kebenarannya menjadi kebenaran saya. Itu satu. Sama-sama katakan satu. Ya, dijadikan satu, dijadikan sama. Kita nggak usah takut masa depan. Mau antikris nggak takut, kita udah di surga. Ya, kita duduk. Sama-sama katakan, kita ini memandang itu kita rest, duduk dan bersandar. Ya, saya selalu katakan memandang itu rest, duduk dan bersandar. Ya, kepada kemurahan dan kebaikannya. Kita rest, duduk, memandang musuh-musuh kita dari seberang. Dari seberang apa? Dari seberang laut Teberau, laut merah, salib. Setelah salib, sebelum salib, setelah salib. Sebelum salib mau nggak mau harus mengandalkan kebaikan diri. Dikejar-kejar sama Firaun, sama pasukannya. Setelah salib, memandang Yesus. Yesus yang kerjakan penebusan oleh kuasa. Coba kita lihat ya, sama-sama katakan. Saya didudukan bersama Yesus. Satu. Yesus kepala, saya tubuh. Baca ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-6. Ayat yang luar biasa. Sama-sama katakan ayat yang luar biasa. Dan di dalam Kristus Yesus, kita, saudara dan saya, makanya percaya Yesus. Terima Yesus, saudara dan saya di dalam Yesus. Ya, iya, Tuhan telah membangkitkan. Sekali lagi ya, tadi Tuhan membangkitkan ya di dalam 1 ayat 20. Yesus, ya, dan diulang lagi, membangkitkan kita juga. Kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus. Sama-sama katakan, saya mati bersama Kristus, saya bangkit bersama Kristus. Saya didudukan bersama Kristus, lihat ya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sama. Dan memberikan tempat, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, bahasa King James-nya. Make us sit together, duduk bersama. Jadi memberikan tempat, itu tempat duduk maksudnya. Duduk, sit together. Sama-sama katakan, duduk bersama. Ya, dengan Dia in heavenly places. Sama kan? Di surga, bahasa Indonesianya. Dalam bahasa King James-nya, in heavenly places in Christ Jesus. Jangan lupa, di dalam Kristus. Kita bukan sedang sombong-sombongan diri, bukan. Kita bermegah karena Kristus, karena di dalam Kristus. Amin. Ya.
Jadi nilai kita, kedudukan kita, ya, karena kita memandang Yesus, kita memiliki kedudukan, ya, dalam Kristus. Bukan dikuasai lagi oleh kondisi. Ya, kita terus berhadapan dengan kondisi, dengan situasi. Buktinya Pak, keadaannya lihat aja. Nah, lihat yang kelihatan, keadaan yang kelihatan, bukti yang kelihatan. Itu, nah gitu kan. Padahal yang tidak kelihatan lebih nyata daripada yang kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini yang menentukan hidup kita, nasib kita, supply kita. Ya, kita memandang kedudukan Kristus di alam surgawi. Ya, maka musuh-musuh kita persoalan, bahkan, saudara, ya, saya katakan ya, bahkan manusia lama kita tuh sudah mati. Hal-hal yang buruk, sifat-sifat buruk mati kalau kita memandang ketaatan Kristus, sifat Kristus, kasih Kristus, dan mengasosiasikannya sama Tuhan. Karena Engkau penuh kasih, saya terima kasih-Mu. Saya dipenuhi oleh kasih-Mu. Saya bisa mengasihi karena Engkau lebih dulu mengasihi saya. Sama kan? Haleluya, ya. Jadi kita duduk rest, ya, pada karya sempurna Yesus. Jadi percaya aja, terima. Saudara mau terima? Amin. Bahwa kita didudukan di alam surgawi bersama Yesus. Amin. Amin, ya. Jadi Efesus 5 ayat 30 ini juga katakan gini, bukan hanya masalah rohani loh saudara. Ya, oh itu masalah rohani doang. Mungkin ada orang bilang gitu. Bukan. Ya, kita ini kalaupun sampai masa jasmani, kalau kita duduk atau rest, tadi kan duduk, kan didudukan bersama Yesus, itu aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Kan saya terima supply-nya, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, untuk mewarisi dunia, untuk menjadi suami, menjadi ayah bagi anak-anak, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal, besar kecil, bukan saudara hal-hal gede aja, hal-hal kecil bahkan aktif digerakkan oleh Roh Kudus dalam posisi rest. Artinya apa? Tidak stres, gampangnya gitu. Tidak stres. Kalau fokus atau sadar diri, stres. Aduh, saya kurang ini. Aduh, saya begini. Aduh, banyak masalah. Aduh, saya nggak sanggup. Kalau lihat Yesus, wah, punya langit, punya bumi, segalanya miliknya. Dia supply semua. Efesus 5 ayat 30 katakan gini, karena kita adalah anggota tubuhnya. Satu, ya. Dia kepala, kita tubuh. Bahkan dalam bahasa King James dikatakan of his flesh and of his bones. Dari dagingnya dan dari tulangnya. Dan daging dan tulang itu bicara apa? Bicara fisik, saudara. Ya, karena daging kita nggak ada yang bagus. Tapi kalau dagingnya, tulangnya, semuanya bagus. Ya, kita ini mengandalkan Yesus. Jadi di dalam roh kita percaya kan, cara roh kita melihat Yesus di surga, nggak sakit, nggak kena virus, nggak kena bencana, nggak bisa celaka, nggak kena krisis keuangan ekonomi. Semuanya penuh hikmat, penuh kebenaran. Yesus di surga seperti itu. Demikian saya di bumi. Yesus sehat, saya sehat. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Seperti itu Yesus. Demikian saya di bumi. Dari roh akan mengalir ke jiwa kita. Jiwa kita apa? Takut? Wah, faktor U. Wah, udah tua. Wah, udah gak bisa gini. Wah, udah gak bisa gitu. Stres. Dihukum. Padahal Tuhan yang menerima penghukuman. Yesus mati muda, 33,5 tahun, supaya saudara dan saya bisa hidup umur panjang dengan kenyang, bukan dengan sakit-sakitan, dengan puas, bukan dengan duka cita. Haleluya. Ya, dari roh ke jiwa dan ke tubuh. Nah, percaya nggak seperti ini? Percaya nggak? Sekali lagi,
kesadaran kepenuhan fokus diri, atau kesadaran fokus Yesus, penuh Yesus? Pilih yang tepat ya. Karena itu Efesus 1 ayat 3 gini, katakan setelah kita menerima yang fisik juga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di mana? In heavenly places, dalam surga. Jadi ketika kita duduk, ya tadi kan, mati, bangkit, naik, duduk. Kita didudukan bersama Yesus. Firman Tuhan katakan, kita juga ya dikaruniakan segala berkat pneumatikos, berkat alam rohani. Dari roh mulainya kan. Seperti kita katakan tadi, Yesus sehat, kuat, segar, muda, dinamis, kuat, tidak ada penyakit. Demikian saya di bumi. Dari roh nggak? Dari roh nggak kelihatan kan? Nah, kita perkatakan, ya itu membuat mata hati kita terang, pikiran kita terang, roh jiwa kita terang, selangkah ke tubuh kita semua. Ya, segala berkat rohani, mengaruniakan segala berkat rohani. Sama-sama katakan segala berkat rohani. Inilah ya yang membuat kita mengerti. Sadar Yesus ini yang membuat kita mengerti bahwa segala berkat rohani di kerajaan surga itu, in heavenly places itu buat kita. Karena Tuhan menyertai kita. Kan kita udah belajar di sebelumnya. Makanya dia yang layak, karena dia yang duduk di sana. Tetapi siapa yang menerima? Kita, karena dia bayar buat kita. Siapa yang dipermulakan? Tuhan melalui kita. Di dalam Yesus, sekali lagi di dalam Yesus. Siapa yang dipermalukannya? Iblis. Ya, who had blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Segala, saudara. Haleluya. Surga itu terbuka atas saudara dan saya, ya, setelah kita di seberang salib. Heavenly places. Sama-sama kan? Alam surgawi. Bukan di bawah matahari, tapi di atas matahari, alam surgawi. Tapi, nah gitu kan, kita kan masih hidup di bumi. Yang lebih nyata adalah alam yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Saudara mau percaya yang mana aja? Ya, jadi kalau memandang diri itu ya udah, strategi bisa itu juga cuma sederhana. Bagaimana manusia, orang Kristen ya tidak berubah ribuan tahun tuh supaya fokus ke diri. Seperti yang saya katakan, supaya Adam fokus ke dirinya, ke Hawa fokus ke dirinya. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Kamu harus lakukan ini, makan. Bukan makan Kristus, bukan buah kehidupan, tapi makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Upaya diri, usaha diri. Ya makanya didakwa terus kan. Soalnya Tuhan didakwa, Tuhan mah pelit, nggak ngasih kamu kuasa, padahal dia udah berkuasa atas segalanya. Ya, jadi mengingatkan kalau ke diri kita tadi seperti saya katakan, kegagalan, kekurangan, kelemahan, kesalahan, kecacatan, atau sebaliknya, wah, sombongan, keangkuhan, kegagahan diri, kehebatan diri, itu aja semua diri, maksud saya gitu aja. Ya, dan dia menggunakan, pasti kan kurang kan, pasti kan gagal kan. Nah, dia melanggarkan siklus apa? Siklus kekalahan, tuduhan, kamu sih kurang, dakwaan, kamu sih sombong, wah kamu sih sombong, sama. Karena kalau kita memegahkan Kristus, selesai saudara. Ya, coba bayangin Saulus sebelum jadi Paulus. Ya dia pernah juga mengalami tenggelam dalam kesadaran diri. Dia depresi, saudara lihat ya. Roma 7 ayat 24. Aku, kata Paulus, waktu dia menjadi Saulus ya, manusia celaka. Ya dari diri dia sendiri nggak ada yang baik, celaka. Ini manusia diberkati, ini manusia celaka. Ini manusia yang dilindungi, ini manusia celaka. Mau fokus mana kalau udah pilih gini?
Saya udah kasih mudah banget nih. Mudah sekali ya. Katakan, saya mau fokus Yesus, sadar Yesus, memandang Yesus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam dirinya tidak ada yang baik, ya, membawa maut. Ya, pantesan ya, saudara kalau lihat, ya dulu ada anak saya waktu masih kecil, ya, orang Kristen kalau udah tua kayak gitu ya. Dia melihat orang-orang Kristen yang hidup dengan stres. Wah, saya udah jauh sini dekat sana katanya. Saya tiap hari nangis, minta ampun sama Tuhan. Hidup penuh ketakutan. Di masa tuanya, alih-alih menjadi berkat, di masa tuanya jadi beban. Semua penyakit diborong. Keluarga anaknya, cucunya hancur. Pernahkah saudara bertanya, kenapa bisa gitu? Berebutan uang, kaya sih kaya, tapi berebutan uang, tembak-tembakan. Kenapa saudara nggak pernah bertanya? Oh, itu buat pikul salib, Pak Melki. Pikul salib. Salib saya udah dipikul sama Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya ulangi ya, salib saya sudah dipikul oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekali dan untuk selama-lamanya. Saya pikul kuk yang enak dan ringan. Saya tidak memikul beban hukum Taurat atau legalistik, berat, letih lesu. Bukan. Saya memikul kuk yang enak dan ringan. Janji memandang Yesus, bersama Yesus, tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus, tidak pernah dilupakan oleh Yesus. Suatu perjuangan yang luar biasa. Ya, lalu dia melihat solusi nih, Saulus ya. Saulus ditangkap oleh Tuhan Yesus ketika dia mengejar Tuhan Yesus, jadi teroris. Saulus ini ditangkap malah, dan dia buta dan dia melek. Dia lihat kasih karunia ketika dia dimelekkan oleh Ananias, murid Yesus. Dia melihat kasih karunia. Ananias artinya kasih karunia, grace ya. Dikatakan gini, lalu dia melihat solusi Tuhan. 25, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Sama-sama katakan syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus. Satu kata aja nih. 3 nih. Oleh Yesus Kristus. Satu pribadi aja maksud saya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Itu solusinya, Tuhan kita. Jadi hanya Yesus jalan, hanya Yesus solusi. Ya, sama seperti kita sekarang, yang keluar dari kesadaran atau fokus atau sadar diri ini kepada sadar fokus memandang Yesus. Apakah Yesus diterima oleh Allah? Apa Yesus berkenan oleh Allah? Apa Yesus dilihat sepenuhnya benar oleh Allah? Ya, tentu saja. Demikian saudara di dalam Yesus. Di perjanjian baru kasih karunia adalah semua tentang Yesus. Makanya saya katakan dari awal, sebagaimana Yesus di surga. Saudara, ini adalah tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Jadi berpaling dari diri kita sendiri, fokus diri kepada memandang Yesus. Amin. Ya, memandang Yesus. Nah, apa sekarang hal-hal praktis lagi ya? Apa hubungannya memandang Yesus dengan hal-hal praktis dalam kehidupan kita? Tadi ya, uang di rekening kita, makanan pakaian kita, keluarga, studi, karir, anak-anak kita sekolah, ya, pertanyaan-pertanyaan pragmatis dikatakan. Ya, jadi orang nggak sadar ya, yang orang nggak sadar gini, ketika kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, mujizat terjadi. Nah, sama-sama katakan, ketika kita memandang kepada Yesus, mujizat terjadi. Sekali lagi ya, ketika kita memandang kepada Yesus, mujizat terjadi. Ya, kita tahu ketika terjadi gelombang, badai, ya tadi kan saya bilang ya, seluruh dunia ini sedang gelap, krisis kesehatan atau pandemi COVID-19, krisis keuangan mengikutinya, mungkin krisis sosial, ya udah mulai terjadi, gelap, gulita, makin gelap, makin pekat. Karena belum ada ujungnya. Tapi di rumah saudara dan saya ada terang.
Jadi gelombang badai, malam gelap, jam sampai jam 3 pagi paling gelap, Yesus lewat, berjalan di atas air. Petrus lihat, Petrus bilang, murid-murid yang lain bilang, itu hantu. Petrus bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Ya, Matius 14 ayat 28. Supaya praktis, saudara, supaya praktis. Ya, saya ngomong mungkin cepat-cepat aja, tapi ini praktis. Saya udah bilang, segala dimensi, segala aspek, segala persoalan besar dan kecil, segala spektrum, kuncinya apa? Cuma memandang. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia sebut sama Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, ya, di tengah gelombang badai. Karena perahu ini nggak maju-maju nih, kena angin sakal, kena badai. 29, jawab kata Yesus satu kata, datanglah. Jadi setiap saudara ini datang pada Yesus, itu artinya datang. Datang apa? Memberi telinga kepada Yesus. Artinya memandang, fokus kepada Yesus. Ketika saudara dengar tayangan ini di YouTube, saudara dengar lagi, saudara itu fokus kepada Yesus. Bukan kepada saya, kepada Yesus. Datanglah katanya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Lihat ya, Yesus jadi sama dengan Yesus. Yesus jalan di atas air, Petrus jalan di atas air. Tetapi 30 bagian aja ya. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, iblis pakai apa? Ya pakai suara-suara juga. Bunyi angin, bunyi badai. Oh, nggak bisa. Semua juga bisa kena COVID-19. Saudara dengar ya, saya nggak ngajarin saudara nggak pakai masker, tuh sembarangan, nggak punya hikmat, nggak ngajarin gitu ya. Harus jelas, ya. Lakukan apa yang diatur oleh pemerintah di atas kita, lakukan dengan taat, karena kita nggak perlu takut, ya. Dan ketika iblis itu mengatakan di WA group, di berita, makin simpang siur, entar vaksinnya begini, entar begitu, entar konspirasi, entar mulai lagi masalah ekonomi, masalah sosial, perang, ngomong, badai, angin keras, badai, laut, takutlah ya dan mulai tenggelam. Ketika mengalihkan fokusnya kepada suara-suara yang lain, tenggelam, saudara. Sesimpel itu praktisnya. Ya, jadi Petrus memandang Yesus, ya berjalan di atas air. Yesus dia mendengar, artinya memandang itu mendengar suara-suara gelombang, suara-suara iblis, suara-suara gelombang, dia jadi alami tenggelam. Ya, karena walaupun gak ada angin, gak ada badai, biarpun seperti kaca katanya danaunya, tetap aja tenggelam. Ya, kalau bukan memandang Yesus. Nah, satu ayat terakhir, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, dalam ini beholding as in the mirror ya, nggak perlu, tapi sebenarnya as in the mirrornya itu di dalam kacanya itu dalam kurungnya beholding, memandang, beholding itu memandang the glory of God, kemuliaan Yesus, kemuliaan Tuhan. Ya, tidak berselubung artinya apa? Tirainya sudah terbuka. Sudah robek dari atas sampai bawah, 10 cm, 18 meter sudah robek. Kita memiliki jalan akses masuk in heavenly places. Di surga, alam surga ini kedudukan tinggi, heavenly places, alam surgawi. Ya, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah menjadi seperti Yesus, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Udah ya, saudara ya. Jadi hanya memandang, melihat, fokus, sadar Yesus, bukan diri. Ya, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan kita udah tahu ya, kemuliaan itu apa? Terang. Dari terang semakin jelas. Jadi di tengah-tengah dunia yang gelap yang tadi saya katakan itu, kita tetap aja seperti mana Yesus di surga terang, demikian kita di bumi sekarang ini. Sama-sama kan katakan terang. Ya, jadi melihat itu sepertinya nggak praktikal, nggak praktis, tapi itu yang paling praktis. Ya, karena orang maunya kerja, bukan melihat. Ya,
mau melihat mujizat, ya bukan saudara yang buat, alami ternyata yang buat. Kalau melihat mujizat, pandang mujizat. Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah di bab yang 18 memberikan kami hal yang praktis, yaitu memandang Yesus, sadar Yesus, fokus Yesus, bukan memandang diri atau sadar diri penuh dengan diri. Kami tidak mau lagi Tuhan Mesir, pasukannya, semua kekurangan, semua masalah mengejar-ngejar kami dan makin dekat dan menakutkan kami. Tapi kami memandang Yesus di seberang, yaitu setelah salib, Laut Merah setelah salib, dan memandang Yesus mengasosiasikan diri kami seperti mana Yesus di surga, demikian kami di bumi, dan itu yang terjadi. Kalau saudara belum pernah mendengar percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang mendengar tayangan di YouTube, siapapun saudara berkata, saya mau sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saudara bersama-sama saya berdoa, Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Sekarang saya adalah anakmu. Saya mati bersama Engkau, saya bangkit bersama Engkau, saya didudukkan bersama Engkau sekarang di surga. Dan hidup saya sekarang memiliki terang kemuliaan Kristus. Sama seperti Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yang sakit, katakan, Yesus di surga nggak sakit, saya di bumi juga nggak sakit. Yang punya masalah keuangan, katakan, Yesus di surga kaya, makmur, luar biasa. Demikian saya di bumi sekarang ini, kaya dan makmur. Keluarga saya diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat syukur hanya bagi namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.